Hey friend-friend sekalian, welcome back di channel Tiket Masuk. Kalian yang setia di channel ini, Pak Pres doain biar gak jomblo lagi. Buat yang jomblo aja tapi ya. Ada lagi nih serial drama drakor seru dengan rating tinggi juga, friend. Baru episode 1 aja, udah banyak adegan seru loh. Mulai dari pesawat jatuh, masa depan hancur, bom-boman, dan baku hantam tentunya. Gak usah banyak cincau kayak cendol lah ya. Jidat Pak Wahyu pakai salon pas. Hayu kita gas. Nah, friend semuanya, episode 1 ini diawali dengan Seo Hye yang diperankan oleh Park Shin Ye dan ayahnya yang sepertinya sedang menunggu jadwal keberangkatan. Sebelum berangkat, semua orang pada ngantri dikasih barcode gitu di lengannya, friend, dan dibekali koper khusus. Namun ternyata Seo Hye disuruh berangkat sendiri. Layaknya seorang ayah yang akan mengantar anak perempuan berangkat pesantren, sang ayah menanyakan 3 hal yang harus diingat oleh Seo Hye. Pertama, Seo tak boleh tertangkap. Jika tertangkap, harus pura-pura bisu. Yang kedua, tak boleh percaya kepada siapapun. 아무도 믿지 않는다. Dan yang ketiga, tak boleh bertemu dengan Han Tae-sul. Siapa tuh Han Tae-sul? Seo Hye sebetulnya tak ingin meninggalkan ayahnya sendiri, friend. Tapi sang ayah berhasil menguatkan Seo Hye. Dan Seo Hye pun melakukan perjalanan waktu menuju masa lalu hingga dia terbangun di pinggir rel kereta. Lalu, Seo Hye bergegas nyolong baju orang dan berjalan dengan estetik menyusuri rel kereta dan sedikit bergaya ketika kereta lewat. Pak Pres curiga Seo Hye adalah seorang selebgram, friend. Pas lagi jalan, tiba-tiba ada drone yang nyorot Seo Hye. Dan udah banyak orang bermasker yang langsung mengejar Seo Hye. Aksi petak umpet di parkiran kereta pun terjadi. Hingga Seo Hye terselamatkan karena alat pelacak mereka salah menunjukkan arah. Dan lagi-lagi, Seo Hye ngegaya di atas kereta. Nyantui abis emang si Eteh ini. Kemudian friend, cerita berlanjut ke pesawat yang diawali dengan seorang om-om high class yang protes ke pramugari gara-gara mie yang dipesennya lembek. Gak taunya ada orang yang lagi ngerekam kejadian tersebut sambil ngebela si pramugari. 기압이 낮으니까 끓는 점이 낮은 거고 끓는 점이 낮으니까 라면이 맛이 없는 거야. Om-om tersebut penasaran dong dengan orang yang ngebela pramugari, dan dengan jumawanya orang tersebut memperlihatkan fotonya yang jadi sampul majalah Forbes. Han Tae-sul, Quantum and Time. Jir, selain jumawa, Han Tae-sul juga akhlakles. Bukannya nyelesain masalah, dia malah flirting ke pramugari, friend. Si om-om kesel lah yang kemudian menyimpan mie-nya, tapi dia diancam akan diviralkan hingga FYP di TikTok oleh si Tae-sul. 오늘 저녁이나 내일 아침쯤에 라면 진상남으로 실검 1위 한번 찍는 거죠. Saat Han Tae-sul kembali duduk, dia berhalusinasi melihat seseorang yang sudah meninggal. 형은 죽었잖아. Mungkinkah Han Tae-sul ini anak IndiHome? Kemudian semua dikejutkan dengan goncangan, dan saat pilot memberi pengumuman, tiba-tiba ada benda asing yang menabrak turbin pesawat dan jendela depan hingga membuat salah seorang pilot meninggoy, friend. Keadaan pun menjadi panik karena pesawat yang tak terkendali lantaran tak ada yang memegang kemudi pesawat. Han Tae-sul pun bergegas ke depan membangunkan salah satu pilot dan memperbaiki kebocoran.
Namun ternyata yang jadi masalah adalah kebocoran listrik, sedangkan pesawat terus meluncur jatuh dari ketinggian 20.000 kaki. Ya, tinggi banget tuh kan. 남은 시간이 3분 30초. Han Tae-soo mencoba memperbaiki masalah kelistrikan tersebut. Di tengah-tengah kepanikan, temannya Tae-soo bernama Seung-bok menelepon. Ternyata Tae-soo sedang ditunggu kehadirannya dalam sebuah rapat perusahaan. 한혜정입니다. 연락 됐습니다. Seung-bok awalnya tak percaya bahwa Tae-soo sedang dalam pesawat yang akan jatuh. 아 진짜야? 원래 저 상공에서 신호가 잡혀. 진짜 장난이면 정말 너 나한테 Lalu Tae-soo nge-feed call Seung-bok. 야, 쩔지. 야, 진짜 미친놈 진짜 Dan menyampaikan wasiat karena tinggal 50 detik lagi pesawat akan jatuh. 쳤어. 됐정냐? 그럼 람보르기니하고 포르쉐도 네가 다 가져. 그리고 마이바흐, 레인지로버. Namun tahu nggak saat dia mau bilang kode berangkas, dia sadar di sampingnya ada pilot yang mendengar dan dia mengatakannya dengan berbisik. Kemudian Seung-bok menyalakan TV di tengah rapat dan bilang bahwa Tae-soo sedang ada dalam pesawat yang sedang jatuh di dalam berita. Sementara itu, waktu sudah hampir habis. Pesawat akan segera jatuh jika masalah listriknya belum selesai. Hingga di detik-detik pesawat akan jatuh, Tae-soo menyambungkan listrik sambil teriak gemes, 아니야, 아니야. 누구 맘대로! Kemudian tiba-tiba terlihat bayangan Tae-soo bersama kakaknya dan di sini Pak Pres pikir Tae-soo meninggal, ternyata enggak. Ngeprank malaikat maut anjir si eta mah. Tae-soo terbangun di rumah sakit dan berdasarkan berita mah ternyata si Tae-soo udah koma selama sebulan, Ya, semacam gladi resik sebelum wafat kayaknya gitulah. Akhirnya Tae-soo pun viral karena keheroikannya. 261 orang berhasil selamat dalam kecelakaan tersebut. Tae-soo akhirnya kembali pulang dan banyak kado dari para penumpang yang selamat. Di rumahnya udah ada Bong-son supir pribadinya Tae-soo dan Seung-bok yang menemani. Namun ternyata Seung-bok masih marah lantaran orang-orang pemegang saham perusahaan membuat kesepakatan jika Tae-soo meninggal karena bisa membahayakan perusahaan. 자꾸 사고를 치고 Tapi 다녀. Tae-soo yang lagi diceramahin sama Seung-bok masih aja ngeles. Emang dia tuh kayak guru private ya, suka ngeles. Hingga Seung-bok melemparkan isi laci yang berisi obat penenang ke Tae-soo. Karena kesal atas sikap Tae-soo dan menasehati agar menerima kematian kakaknya yang bernama Tae-san. 너랑 형이랑 각별했고 네가 그날 야, 나 닥치고 꺼져. 약 끊고 상담 받아. Kemudian Tae-soo konsul ke psikiater. Sikapnya yang mirip Tony Stark, nggak pengen bertele-tele dan nggak mau ditanya-tanya, malah langsung minta obat. Tapi psikiater satu ini memang profesional dan berusaha membujuk Tae-soo. Tae-soo mencoba mengalihkan pembicaraan hingga terungkap kenapa Tae-soo berani ke psikiater tersebut yang ternyata adalah mantannya Tae-soo. 몰디브를 다녀오셔서 내가 찾지? 아주 정확했어. Lalu psikiater tersebut mencoba menggali lebih dalam tentang permasalahan Tae-soo atas kematian kakaknya. Tae-soo mencoba mengingat hari terakhir pertemuannya dengan kakaknya yang bernama Tae-san. Kejadiannya yaitu saat launching perusahaan Tae-soo. Kakaknya teriak manggil Tae-soo. Tae-san memperingatkan Tae-soo bahwa ada orang mencurigakan yang sempat Tae-san ceritakan dahulu, bahwa mereka tengah mengawasi. Di tengah perbincangan, Tae-soo dipanggil oleh protokoler dan Tae-soo nyuruh Tae-san pergi sambil memberi uang dan kemudian mendorongnya sambil melempar amplop berisi uang. Tae-san pergi membawa uang dan memberikannya ke pengemis, sementara Tae-soo melanjutkan pidatonya. Waduh. Kemudian adegan berlanjut ke mobil. Tae-soo menerima chat dari Seung-bok yang ngingetin meeting. Tiba-tiba ada orang yang menghalangi di tengah jalan yang otomatis membuat mobil berhenti. Ternyata orang tersebut adalah kopilot pesawat yang kecelakaan itu loh, Jadi kopilot itu bilang dia dikejar oleh biro kontrol dan mempertanyakan apakah Tae-soo juga ada di pihak mereka. Kopilot itu mengatakan bahwa kejadian di pesawat bukan ketabrak burung tapi karena koper. Lalu kopilot itu memberikan flash disk dan langsung kabur.
Taesul pun membuka isi flash disk tersebut, kemudian memutar video saat kecelakaan terjadi. Ternyata benar pren. Yang nabrak tuh koper. Dan ternyata setelah ditilik-tilik ada manusia yang terlempar juga, yang mukanya mirip logo Rolling Stone. Hehe, bohong deng, mirip Taesan, kakaknya Taesul yang udah wafat itu loh. Di tempat lain di sebuah restoran ada pegawai yang lagi dimarahin bosnya lantaran ada uang yang hilang. Pegawainya nggak ngaku, tapi bosnya tetap aja maksa hingga bosnya pergi. Ternyata ya emang doi pencurinya, Saat pegawai itu teleponan di bak sampah, tiba-tiba ada suara yang ternyata itu adalah si Sohei yang lagi mungut makanan. Tanpa menjawab pertanyaan si pegawai, Sohei langsung melintir tangan si pegawai dan mencekeknya. Ternyata Sohei cuman mau minta makan aja. Emang kalau dasarnya cantik, lagi makan aja lucu keneh ya ya. Sementara Sohei makan, si pegawai nelpon polisi Dia ketakutan karena keanehan si Sohei yang bahkan makan pisang aja sama cangkangnya. Saat si pegawai nyimak pengumuman togel, Sohei terus menebak angka yang akan keluar dari mesin togel, hingga membuat si pegawai kagum. Namun di saat si pegawai menghampiri Sohei, tiba-tiba Sohei jadi kayak hologram gitu. Setelah melihat keluhan Taesul yang muncul di TV Idih, cantik-cantik hologram. Alhasil gelombang dari Sohei bikin mati lampu sesaat. Si pegawai kaget karena melihat Sohei udah pingsan aja Sohei akhirnya terbangun di kosan si pegawai. Dia ngorejat ketika melihat si pegawai datang tiba-tiba sambil nanyain kopernya. Ternyata di dalamnya berisi barang penting dan liontin foto keluarga. Si pegawai akhirnya memberikan pisang yang sudah dikupas untuk membujuk Sohei mengisi kertas togel. Tapi Sohei malah jawab Hantesul dan meminta si pegawai untuk menelponnya. Yo kita looking lagi si Taesul, doi lagi depan laptop canggihnya. Kemudian datang supirnya si Bongson yang ngasih dokumen penerbangan gitu. Doi kepo, tapi ternyata dia cuma caper doang ke si Hantesul. Taesul lanjut ngecek data penerbangan. Dia coret-coret ngitung jarak jatuh benda dari tabrakan dengan pesawat, kemudian memetakan di layar canggihnya. Di pagi harinya, Taesul langsung bergegas. Dia bilang ke Bongson mau lihat migrasi burung. Alasannya logik banget. Kemudian Taesul tiba di pesawahan. Tapi harap diingat, ini bukan mau pepotoan buat bahan posting IG loh ya. Dia bawa bendera buat patok pencarian. Kenapa dia ngebet banget nyari koper yang jatuh itu? Karena kemungkinan itu ada kaitannya dengan Taesan. Hal ini terungkap di flashback obrolan dengan psikiater Taesul menyesal atas kematian kakaknya dan terungkap yang Pak Pres pikir itu mayat Taesul, ternyata itu adalah mayat kakaknya. Di tengah kegalauannya di rumah duka, Taesul membuka tas kakaknya. Dia melihat ada buku yang berisi foto mereka berdua. Dan yang bikin dia menyesal adalah dia nggak langsung menelepon kakaknya dan sama sekali tak membanggakan kakaknya saat launching perusahaannya Hati-hati nih buat sekalian, jangan sampai jadi kacang lupa kulit sama orang yang udah berjasa di hidup kita. Kalau orangnya udah nggak ada, bingung deh kalau kangen dan mau mengucapkan terima kasih kayak si Taesul. Yo beralih ke si Sohei. Dia menelepon perusahaan Taesul, namun diangkat oleh call center. Sohei yang nggak tahu apa-apa menyangka bahwa dia lagi ngobrol sama si Han Taesul. Padahal itu cuma auto voice doang. Ini cewek dari masa depan, kok kampring ya Kemudian Sohei langsung nyerocos ngomong bahwa ada orang yang mengawasi dan Sohei memperingatkan untuk tak percaya pada siapapun. Hampir lupa nih si kopilot. Doi kayaknya masih dikejar-kejar sama orang biro kontrol deh. Pas dia mau nyalain mobil, ada telepon dan dia ngajak janjian untuk menceritakan semua yang dialaminya di tempat janjian itu.
Ya, kita pindah lagi ke Sohe yang bilang jangan membuka koper itu. Ternyata di saat Sohe lagi nelepon, di tempat lain Tae-soo udah nemu koper misteri tersebut. Namun auto voice pun berakhir, friend, dan telepon terputus. Tae-soo hendak membuka kopernya, tapi kopernya pakai kode gitu, friend. Dia nginget-inget kode tempat penelitiannya dahulu. Kodenya itu tanggal lahirnya. Kita balik lagi ya ke si kopilot yang menyalakan mobil dan kemudian boom, meledak deh mobilnya, friend. Otomatis dia meninggoy juga. Friend, you know what? Ternyata kode kopernya bener dong. Dan apakah isinya, friend? Pantengin terus aja channel ini. Pokoknya yang punya tiket boleh masuk surga, yang gak punya tiket boleh masuk juga. Yo friend, main badminton nyemes the demit. Wahai para penonton, Pak Pres pamit. Wassalam.